Pagi ini aku bersama bapakku pergi ke ladang terbengkalai tengah hutan. Masih dengan progres yang sama, kami mau menyelesaikan rumah pohon. Kali ini kami membawa papan kayu 5 lembar dari rumah. Karena di bagian bawah papannya itu masih ada rongga, jadi perlu diganjal biar nggak ambles kalau didudukin. Dari rumah kami berencana hari ini mau membuat atap dari daun pohon aren. Tapi bapakku pengen masang bagian lantai dulu. Ya udah deh, nggak apa-apa, bagian lantainya dulu. Toh kalau udah jadi langsung bisa didudukin. Bagian atapnya juga udah ada plastik. Tapi menurutku kurang estetik. Walaupun kelihatan sepi, kanan dan kiri ladang ini sering kok dijamah sama orang-orang. Ladang ini rimbun akan gulma, jadi seolah-olah seperti kebun terbengkalai. Bapakku metik bambu ini dari ladang kepunyaan bulekku. Di hari sebelumnya, bapakku itu udah disuruh sama bulekku buat menebang semua bambunya. Pohon bambunya itu terlalu lebat, jadi bisa menutupi pohon kopi. Alhamdulillah termasuk rezeki, jadi bambunya bisa sebagai bahan pembuatan rumah pohon. Ini bapakku mau ngotak-atik bagian atapnya lagi. Ini tuh biji pohon galendra. Jadi pohon galendra itu adalah gulma yang tumbuhnya itu sangat cepat. Nanti besarnya bisa segini. Sekarang kebun kami itu dipenuhi oleh gulma pohon galendra. Jadi perlu kesabaran kalau mau membuka kebun ini kembali. Aku nemu jamur kuping. Lumayan, kalau banyak bisa dimasak. Jamur kuping enak loh dimasak, apalagi dibuat oseng-oseng. Aku nemu senar bekas nanam labu siam dulu. Banyak berbagai macam tanaman yang bisa ditemukan di ladang ini. Nasib hari ini adalah tripodku patah. Iya, tripod yang buat ngerekam konten ini. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin masa tripodnya udah habis. Aku harus beli yang baru lagi. Bapakku ngajak aku metik nangka muda di kebun bulekku. Bapakku kan tukang kayu ya, jadi pohon nangkanya ini udah dibeli ya. Wah, nira aren punya bulekku udah netes. Udah saatnya buat dideres. Nira aren yang dideres nanti direbus dan jadinya adalah gula aren. Bulekku nanam buncis dan kebunnya itu rapi banget, Masya Allah. Di kebun bulekku ada sumber tuk atau sumber mata air yang gak pernah berhenti. Aku bawa pet 10 liter dari rumah, jadi mau aku buat ngambil air dari sini. Walaupun kemarau, sumber mata air ini nggak pernah mati loh. Ini datangnya dari mana ya? Soalnya airnya itu anteng, mungkin dari atas kali ya. Bapakku lagi manjat pohon nangka mudanya. Pohon nangka masak dan pohon nangka muda itu satu pohon. Biasanya nangka muda itu dipetik mau dijadikan sebagai sayur. Aku malah petik gori guys, nangka muda ini. Pet airku udah penuh dan bapakku juga udah selesai metik nangka mudanya. Waktunya buat kembali ke atas. Nggak jauh-jauh amat jaraknya, tapi yang ngebuat nguras tenaga itu karena jalannya kan naik. Ada bekas nasi, mungkin bulekku atau paklekku habis dari ladang ini. Udah pukul 1 siang dan bapakku ngajak pulang. Nggak sesuai prediksi sih, jadi kami belum sempat metik daun arennya. Daun aren yang mau dianyam dan dijadikan sebagai atap rumah pohon. Progres rumah pohon segini dulu. Alhamdulillah udah masang lantai dan udah masang bagian atap plastiknya. Sebelum pulang kami nyempetin buat nyengkehin daun arennya dulu. Hari berikutnya baru mau aku anyam. Kata-kata hari ini adalah jangan pernah membuang energi kalian buat hal-hal yang gak penting. Boleh mikir, tapi jangan terlalu dipikirin, karena sesuatu yang berlebihan itu bisa merusak diri kita sendiri. Sore harinya bapakku mau nanam sawi putih. Nanamnya di belakang rumah. Bapakku menggunakan plastik mulsa bekas agar pertumbuhan gulma itu bisa terkontrol. Karena tripodku itu patah, aku belum bisa berpartisipasi dalam menanam sawi putih ini. Pertumbuhan sawi putih itu lebih cepat daripada tanaman cabai. Ini juga mindah lahannya lumayan telat. Aku tinggal di dataran tinggi Jawa Tengah yang mana biasanya warga desa sini suka nanam sayur-sayuran. Ada yang nanam cabai, sawi, jagung, tomat, dan sayuran lain-lainnya. Tadi itu aku ada rencana mau ngebuat tungku dari tanah liat. Ngambilnya di sebelah rumah ya. Tanah liatnya mau aku campur dengan abu kayu. Nanti nyetaknya pakai ember. Ternyata bibitnya masih kurang, jadi nyambut lagi deh di sebelah.
Tanaman sawi putih kalau di desa itu dijualnya per kilo. Kalau sawi caisim itu dijualnya per ikat. Ikatannya juga besar ya, 2 genggaman tangan dijadikan 1. Masya Allah, ini hasil semayan cabai dari bapakku. Waktu itu aku nanam tanaman keji beling soalnya dipercaya bisa menyembuhkan penyakit beser. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelas bisa nyari kok di jurnal-jurnal. Selain aku yang suka minum rebusan daun keji beling, daun keji beling ini juga disukai loh oleh mbak aku. Kalau nggak percaya nih, lihat aja. Karena aku udah nggak pernah lagi minum rebusan daun keji beling, jadi daunnya mau aku kasih ke mbak aja.